Nah, kembali lagi bersama saya Adelia Putri dan Mas Ahmad. Ya betul. Nah, betul sekali. Saya benar sekali ya ucapannya, Mas Betul, Ahmad. kol-kolah. Betul. Nah, Waduh. tadi kan sudah dijelaskan mengenai suasana dari Baitullah gitu kan ya, Mas Ahmad. Nah, saya ini pengen banget nih Mas Ahmad pergi ke Baitullah, dan mungkin Bapak Ibu pemirsa ini juga pengen banget nih Mas pergi ke Baitullah. Nah, Mas Ahmad ini ada nggak sih Mas doa-doa khusus supaya kita ini bisa berangkat gitu secepatnya pergi ke Baitullah gitu? Gak ada yang gak pengen ke sana Mbak Adelia. Betul. Siapapun pasti ingin ke sana. Ibu, bapak, pemirsa dimanapun Anda berada juga ingin ke sana. Siapapun kaum muslim yang hatinya ingin segera khusyuk beribadah, ingin berjumpa dengan makam Rasulullah SAW di Madinah, tentu hasrat itu besar sekali. Dan mungkin coba kita amalkan doa-doa yang spesial khusus untuk pergi ke sana. Coba kita istiqomahkan, rutinkan baca Allahumma ya Allah yassir lana, mudahkanlah bagi kami ziarah Mekah wal Madinah agar bisa berziarah ke Mekah dan Madinah. Di Mekah ada Baitullah, di Madinah ada makam Rasulullah. Sempurna. Jadi kalau kita selaku muslim lalu punya uang banyak, wes ya nggak usah basa-basi berdoa-doa. Kalau udah banyak duit langsung action, cari Wisata rohani travel, ya, Mas? langsung wisata rohani. Ini aku punya uang, berangkat umroh, berangkat haji, langsung. Tapi bagi yang belum punya uang cukup, ya berdoa memohon kepada Allah dimudahkan rezekinya. Allahumma yassir lana, mudahkanlah ya Allah, mudahkanlah. Terus dibaca selepas sholat, terus dibaca. Lalu action juga, adanya duit berapa langsung ngomong ke Allah, ya Allah ini saya serius loh ya Allah, nggak main-main loh, saya ingin pergi ke tanah suci, ini buktinya saya ada duit ini, tak kasih ke sampean, selebihnya saya pasrah ke sampean ya Allah. Gitu. Nah, Kan di Indonesia kan banyak travel umroh kan, mau berangkat sendiri nggak bisa, ya pakai travel umroh, harus melalui travel umroh. Nah, tadi sudah disampaikan doa khusus dari Mas Ahmad untuk pergi ke Baitullah. Nah, kita sekarang amalkan ya Mas Ahmad bersama para Bapak Ibu yang ada di rumah gitu Ayo kan. kita Mungkin keinginan itu sangat kuat gitu kan. Betul, betul. Nah, kita berdoa dengan dipimpin oleh Mas Ahmad ya. Ayo kita coba berdoa, bawa hati kita serius memohon meminta kepada Allah dan yakinkan hati kita bahwa doa kita akan dikabulkan oleh Allah. Ayo Amin, kita ya bisa mengamalkannya sekarang. Coba Bapak Ibu di rumah bersama-sama. Allahumma ya Allah Allahumma ya Allah. yassir lana, mudahkanlah bagi kami ya Allah ziarah untuk berziarah Mekah wal Madinah, untuk berziarah ke Mekah dan Madinah. Allahumma yassir lana ziarah Mekah wal Madinah. Allahumma yassir lana ziarah Mekah wal Madinah. Allahumma yassir lana ziarah Mekah wal Madinah. Ini bahasa Arab. Tapi Bapak Ibu bisa berbahasa apapun. Allah ini maha mendengar, mengerti segala bahasa. Orang Jawa monggo. Ya Allah Gusti kulo pengen, saya kurang tahu bahasa Jawa. Bapak Ibu lebih tahu silakan. Bahasa Madura, ya Allah. Kaula cek terona aziarah ke tanah suci Mekah Madinah kabulaki Allah, amin. Bahasa Jawa, bahasa Jakarta, bahasa Indonesia sembarang. Allah maha mendengar. Yang penting hatinya serius, hatinya benar-benar meminta, Allah akan mengabulkannya. Amin. Amin. Itu Mbak Delia. Nah, mudah-mudahan Allah mengijabahkan doa baik kita ya Mas Ahmad supaya kita sesegera mungkin pergi ke Baitullah. Amin, amin. Tapi ya Mbak Delia bukan cuma doa saja. Kita sibuk berdoa tapi nggak gerak-gerak, nggak beraksi, nggak ikhtiar, ya salah Nggak juga. ada actionnya, nggak ada actionnya. tindakannya. Maka yang benar adalah Bapak Ibu berdoa yang khusyuk, meminta kepada Allah, tapi lakukanlah dengan ikhtiar. Apa itu? Kalau misal punya uang belum cukup, ayo menabung. Kalau sudah punya cukup, uang sudah berlebih, langsung berangkat. Tapi bagi kebanyakan di antara kita yang mungkin, apalagi pandemi kan Mbak Adelia, duit pas-pasannya, ayo kita berdoa tapi ikhtiar menabung. Kalau di Indonesia kan kita nggak bisa berangkat sendiri, harus melalui perantara jasa travel umroh. Ya ayo kita cari travel di Indonesia kan banyak, di Surabaya banyak travel. Ya Allah, saya ini serius loh ya Allah, nggak main-main loh, saya akan pergi ke rumahmu di tanah suci, ini buktinya saya punya uang,
adanya segini dulu. Selebihnya saya pasrah kepada jenengan ya Allah. Ini saya setor ke travel umroh. Dar. Itu ikhtiar. Nah, Mas Ahmad ini kan tadi ngomongin umroh, travel umroh. Ini kita tuh travel umroh, Mas Ahmad. Travel umroh apa? Travel umroh Haji Arafah Mina. Allah ya Karim. Ini travel umroh Arafah Mina. Betul, Mas Ahmad. Oh alah. Coba Mbak Adelia, travel umroh Arafah Mina itu apa? Nah, jadi Arafah Mina ini merupakan travel khusus umroh dan haji. Pusat kami ada di Surabaya dan Mas Ahmad kita ada di berbagai cabang di Indonesia nih Mas Ahmad. Jadi nggak cuma di Jawa aja nih, tapi kita sudah di luar Jawa seperti itu. Kita ada kantor cabang Berarti dan kantor perwakilan. Arafah Mina ini semacam travel umroh yang besar berarti. Besar sekali Mas Ahmad, dari ujung Aceh Ya. sampai Papua kita ada. Jadi tenang saja untuk saudara-saudara kita yang ada di Papua gitu kan, yang ingin mendapatkan informasi tentang umroh dan haji gitu, bisa mampir ke kantor Arafah Mina karena kita sudah ada kantor cabang di sana Mas Ahmad. Arafah Mina ini kantor yang banyak dan serius berarti ya. Serius Nggak Mas Ahmad, kaleng-kaleng. nggak abal-abal, nggak Nggak tipu-tipu nih Mas Ahmad. Sejak kapan Arafah Mina nih Mbak Adelia? Nah, Arafah Mina ini sudah berdiri tahun 2008 Mas Ahmad, dan kalau sudah dikalkulasi nih kita sudah berdiri selama 13 tahun. Cukup dewasa lah ya. Cukup dewasa. SMP Mas. Betul ya. Bahkan. Berarti ya banyak sekali lika-liku kehidupan yang telah dilalui. Betul, dan alhamdulillahnya Arafah Mina ini terus bertumbuh Mas Ahmad. Seiring dengan berjalannya waktu, berjalannya tahun, kita semakin bertumbuh dan kita ini sudah memberangkatkan banyak sekali jamaah Mas Ahmad. Jadi Berapa? kita sudah memberangkatkan lebih dari 20.000 jamaah. Ya Allah, itu Masya tidak Allah. sedikit Mbak Adelia. Gak sedikit ya Mas Ahmad. Kenapa dari 20.000 orang itu memantapkan pilihannya ke Arafah Mina? Apa sih yang Arafah Mina punya? Ya Mbak tentu Adelia? saja karena kita punya fitur-fitur dan kelebihan yang sangat menarik Mas Ahmad dibandingkan dengan travel lain seperti itu. Apa? Nah, banyak sekali contohnya nih Mas Ahmad. Salah satunya adalah ruang tunggu eksekutif lounge. Tahu nggak Mas ruang tunggu eksekutif lounge? Menunggu keberangkatan di bandara itu. Oh, betul. Jadi jamaah itu nggak akan, apa ya Mas, istilahnya keleleran di lantai gitu ya. Nggak akan Oh iya. nggak akan ini Terlantar lah. terlantar gitu kan, nggak akan terlantar, tapi ada proses check-innya itu kita menunggu gitu kan, menunggu di suatu tempat namanya executive lounge, dan nggak cuma nunggu aja nih Mas Ahmad, ruang executive lounge juga disediakan makanan gitu kan. Jadi karena ini perjalanan jauh mau ke Madinah, jadi kita harus kenyang dulu, kita harus isi amunisi dulu gitu kan, Betul. seperti itu. Terus penerbangannya itu pakai apa Mbak Adelia? Nah, kita penerbangannya pakai Saudi Airlines Mas Ahmad. Transit ya? Nggak transit Mas Ahmad. Enggak transit. Nggak transit, langsung kita langsung ke Madinah gitu kan, dari Surabaya langsung Madinah, nggak pakai transit dan nggak akan capek tentunya Mas Ahmad. Betul. Memang ini Mbak Adelia, saya cukup khawatir ketika semakin banyak pilihan travel, maka Bapak Ibu ini semakin bingung mau pilih travel yang mana. Betul. Sedangkan banyak sekali travel-travel yang hanya ini berani pasang murah, ya karena murah. Akhirnya pelayanannya nggak bagus Mbak Adelia. Memang saya pernah ketika ke bandara ya kan, saya jalan-jalan kan, pakai kaki kanan, kiri kanan Yang kiri pakai jalan. kaki Mas Ahmad. Saya melihat menyaksikan kiri jalan, kanan jalan itu banyak orang berseragam duduk selonjoran di bawah sampai ngontak ngantuk. Ini Mbak Adela senderan ke tempat duduk itu loh. Kasihan, itu mungkin jamaah umroh kali ya, yang Betul. yang enggak ditempatkan tadi mana? Executive Executive lounge. lounge. Betul. Nah, itu bukan dari Arafah Minah Mas. Pasti ya. Pasti, karena Arafah Minah itu akan ada ruang tunggunya Di executive lounge. semua program. Di semua program kita, semua paket, semua program, all in service, all in. Jadi semuanya tuh paketnya itu lengkap Mas untuk keuntungannya gitu kan, nggak ada yang dibeda-bedakan gitu. Jadi kalau misalnya kita pilih paket gold nih misalnya, pasti akan dapat executive lounge, enggak gitu kan. Semua berarti ya? Semua paket bisa dapat keuntungan yang sama. Dari paket super hemat pun Super hemat, hemat dan gold memiliki service all in semuanya. sama ya. Selain executive lounge apa lagi Mbak Adelia? Nah, kita ada audio APS gitu kan.
alat bantu dengar gitu ya. Betul. Jadi pada saat jamaah melakukan tawaf ini kan dia tahu nih apa yang harus dilakukan gitu kan. Seperti itu Mas Ahmad. Dan banyak sekali keuntungannya, salah satunya juga ada dokter pendamping nih Mas Ahmad. Jadi apabila mungkin nanti ada jamaah-jamaah gitu kan yang mohon maaf gitu kan yang kondisinya mungkin lagi kurang sehat atau seperti apa, jangan khawatir karena kita ada dokter pendamping selama umroh berlangsung. Itu ada tambahan biayanya Mbak Delia? Nggak ada Mas Ahmad. Untuk semua harga all in mengikat, nggak akan ada tambahan biaya lagi. Gitu ya. Tuh. Ini jarang loh ada travel seperti ini Mbak Delia. Jarang ya Mas Ahmad. Jarang sekali. Hanya di Arafah Mina ya Mas Ahmad. Allah ya karim, luar biasa Arafah Mina. Apalagi mungkin yang ada kelebihannya di Arafah Mina Mbak Delia? Nah di Arafah Mina juga kita ada bagasi handling, itu kan dari berangkat sampai pulang. Jadi jamaah nih Mas Ahmad nggak akan bingung-bingung soal koper lagi nih Mas Ahmad. Jadi kan lagi capek nih harus usung-usung koper. Nah kita nggak akan kayak gitu Mas Ahmad. Kita sudah ada tim yang akan mengurus kopernya sendiri gitu. Jadi kalau pada saat sampai di sana, koper akan langsung di depan hotel, di depan kamar jamaah langsung. Jadi dari Bandara Surabaya ke Bandara Tanah Suci itu nggak bawa apa-apa? Nggak bawa apa-apa Mas. Petenteng-petenteng aja gitu kan. Jadi dibawain semua oleh tim ya? Dibawakan semua oleh tim. Iya, enak. Dengan fasilitas seperti itu, tentu ini memang menjadi harga yang kompetitif ya Mbak Delia ya. Betul. Kalau misal ini Mbak Delia, ada kerabat saya, ada tetangga saya berminat di Arafah Mina, tapi duitnya belum cukup, berarti nggak bisa berangkat atau gimana? Ada solusi nggak? Jangan khawatir Mas Ahmad, pasti bisa berangkat kalau ada niat dan Iya, action. Betul kan? Action, betul. Nah, kami ada solusi nih Mas Ahmad untuk itu. Jadi kita ada program tabungan cicilan umroh gitu kan. Dengan setoran awalnya cukup minimal saja, cukup 100.000 saja. Itu Bapak Ibu sudah bisa membuka tabungan umroh. Dan pendaftaran ini tidak akan dikenai biaya denda atau admin gitu kan, karena harganya mengikat sampai 3 tahun. Jadi apabila mendaftar sekarang nih Mas Ahmad, Yeah. untuk 3 tahun ke depan apabila harga umroh ini naik, nggak akan naik Mas Ahmad, tetap harga pada saat Jadi, pendaftaran. 100.000 saya setoran sekarang, langsung boleh pilih paket saat ini juga. Boleh, sangat boleh Mas Ahmad. Meskipun berangkatnya 2 tahun lagi gitu ya. Boleh, sangat boleh. Jadi 2 tahun untuk 3 tahun, yang penting ada akadnya gitu kan, yang menabung rutin selama 3 tahun bisa langsung milih jadwal keberangkatan. Jadi ini sangat nyambung sekali dengan korelasi tadi ya kan Bapak Ibu, berdoa dengan action ikhtiarnya yaitu tadi menabung di Arafah Mina ternyata Menabung ada. di Arafah Mina. Ya Allah, berarti wes Arafah Mina ini harus dikenal banyak orang ini Mbak Harus Delia. dikenal banyak orang Mas Ahmad. Insya Allah ini bagus ini travelnya ini. Travel nomor 1 di Indonesia loh Mas Ahmad. Angkanya itu nggak tersaingi. Nggak tersaingi tentunya. Oke, ya. Nah, tadi sudah saya jelaskan terkait program tabungan umroh ya Mas Ahmad. Nah, kali ini saya akan memberikan video khusus terkait program tabungan tersebut. Jadi mari kita saksikan sama-sama video berikut ini.